Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman 3 yang bawa kitab matanya, bisa dibuka di halaman 3 di paragraf yang keempat ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihi al-mursalun. Fala udula, al-udul maknanya al-insirab atau al-inhirab, penyimpangan. Jadi tidak ada penyimpangan bagi ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihi al-mursalun, dari apa yang dibawa oleh para rasul. Kalimat ini ya, bapak-bapak serta ibu-ibu dan jamaah sekalian, untuk menjelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu sempurna mengikuti para nabi. Jadi liyubayyina annahum likamalit tibaihim radhiyallahu anhum la yumkinu an ya'dilu amma ja'at bihi ar-rusul. Untuk menjelaskan bahwa ahlu sunnah itu karena kesempurnaan mereka radhiyallahu anhum mengikuti nabi, maka mereka tidak mungkin menyimpang dari apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka itu mustamsikuna tamaman ghairu munharifina itlaqo, berpegang teguh secara sempurna ya kepada apa yang dibawa oleh para rasul dan tidak menyimpang secara mutlak, tidak menyimpang sama sekali dari apa yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Utsaimin mengatakan tariqatuhum annahum yaqulun, cara mereka berkata sami'na wa ata'na fil ahkami, kami mendengar dan kami taat dalam hukum. Sami'na wa sodakna fil akhbar, kami mendengar dan kami percaya fil akhbar, dalam informasi yang disampaikan oleh para rasul. Itu thariqah, cara atau metode para salafus saleh min ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh para rasul tentang hukum
maka yang mereka katakan sami'na wa ata'na. Tapi jika yang disampaikan itu tentang informasi apapun ya, baik yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau cerita-cerita masa lalu dan seterusnya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sami'na wa sadaqna, kami mendengar dan kami percaya. Ini thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Sementara saya Al-Fauzan mengatakan yang dimaksud fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihi al-mursalun. Maksudnya kata beliau la maila lahum, tidak ada penyimpangan bagi mereka anzalika, dari apa yang disampaikan oleh para rasul, yang dibawa oleh para rasul, balhum muttafaquna asarahum mustadiuna bi anwarihim, bahkan mereka sesuai dengan jejak para rasul dan mereka mengikuti cahaya yang dibawa oleh mereka para rasul itu. Nah, di antaranya adalah tentang menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya, tanzihuhu amma la yaliku bihi. Karena para rasul itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, kata saya Al-Fauzan, qarraru dzalikal aslal azim, telah menetapkan pondasi yang agung tersebut, yaitu tentang bagaimana memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan musuh-musuh Rasul, tentu mereka menyimpang. Ahlus Sunnah tidak, ya, mengikuti secara sempurna apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, kemudian yang dimaksud al-mursalun di sini jelas deh Bapak Ibu dan sekalian. Nah, yang pertama tentu saja Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dibawa oleh beliau itu jelas bahwa Ahlus Sunnah tidak menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah khotamul anbiya wal mursalin atau khotamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Maka kewajiban para hamba, kewajiban kita adalah mengikuti beliau. Fa'ala jami'il ibad an yattabi'uhu. Itu. Lalu bagaimana dengan yang dibawa oleh para rasul selain Nabi Muhammad SAW? Di sini katakan kalau yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad SAW babil akhbar, yang berkaitan dengan khobar atau informasi, nah, itu bagaimana? Nah, di sini katakan la yakhtalif, tidak menyelisihi itu. Li'annahum shadiqun, karena para rasul semuanya benar. Wala yumkinu an yunsakha, dan tidak mungkin dinasakh, li'annahu khabar, karena informasi. Jadi yang dibawa oleh para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bab khabar, kan ada akhbar, ada ahkam, ada hukum, ada informasi. Maka setiap apa yang diinformasikan oleh para rasul dari Allah Azza wa Jalla, fahuwa makbulun wasidqun wa yajibul imanu bih, maka itu diterima dan benar dan kita wajib mengimaninya, apa yang disampaikan oleh para rasul.
selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengimaninya karena diterima dan pasti benar. Apakah ada misalnya Rasul sebelum Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang sifat Allah? Pertanyaannya kan itu ada atau tidak di dalam Al-Quran? Ada. Contoh misalnya di dalam surah Toha ayat 51 sampai 52 tentang informasi yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, bagaimana keadaan umat terdahulu? Al-qurun maksudnya al-umam, ka qaumi Lutin wa Nuhin wa Shalihin. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan makna al-qurun itu umat terdahulu, al-ula yang terdahulu, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh. Fir'aun tanya kepada Musa, artinya tahu enggak gitu. Qal Nabi Musa berkata, kata Allah dalam surah Toha ayat 51-52, qala berkatalah siapa Musa, ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ilmu tentang umat terdahulu itu ada di sisi Tuhanku, tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Nah, ada kata la yadillu rabbi wa la yansa. Ini penjelasan Nabi Musa tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu satu, di sini disebutkan ada dua sifat. Yang pertama, Allah itu la yadillu rabbi, Tuhanku tidak mungkin salah ilmunya, tidak mungkin keliru. Wala yansa, dan Allah Tuhanku tidak mungkin lupa. Nah, berarti ini menerangkan dua sifat Allah Ta'ala yang disampaikan Nabi Musa. Allah itu tidak mungkin keliru dan Allah tidak mungkin lupa. Jadi Nabi Musa dalam ayat ini menafikan dari Allah sifat al-jahl wan nisyan, sifat jahal itu tidak punya ilmu, dan sifat lupa. Kata Nabi Musa, bagaimana sikap kita? Maka panahnu yajibu alaina an nusaddiqa bidzalika. Maka kita wajib mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang sifat Allah. Karena itu dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam ayat sebelumnya 49-50 menjelaskan bahwa Nabi Musa, Fir'aun berkata kepada Musa, qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Maksudnya Musa dan Harun. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nabi Musa berkata, Tuhan kami adalah zat yang telah memberikan kepada segala sesuatu bentuknya yang sesuai. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar yang dimaksud a'ta kulla syai'in khalqahu artinya alladzi a'ta kulla syai'in suratahu wa syaklahu al-munasibu lahu. Jadi Allah itu adalah zat yang telah memberikan kepada segala sesuatu bentuknya yang sesuai. Misalnya Allah menciptakan manusia wujudnya seperti kita.
sesuai, pantas gitu. Allah menciptakan unta pantas, Allah menciptakan sapi, kambing sesuai dengan bentuknya. Summa hada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya itu ila masalihihi wa manafihi, kepada kemaslahatan dan manfaat yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, berdasarkan ayat ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fa kullu syai'in ya'rifu masalihahu wa manafi'ahu. Semua makhluk pasti tahu apa yang maslahat dan manfaat bagi diri mereka sendiri. Tahu cara mencari makanan gimana, cara menyimpan makanan bagaimana, itu tahu. Semut tahu caranya, ayam, apapun ya, makhluk yang Allah ciptakan, Allah sudah beri petunjuk kepada mereka sehingga mereka tahu, mengerti apa yang maslahat dan bermanfaat untuk mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, itu yang dimaksud summa hada. Nah, jadi ya, itu perkataan Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, ya, paman rabbukuma, siapa Tuhan kalian berdua itu. Nah, lalu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, terkait dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang perlu diperhatikan adalah apakah informasi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu itu sahih atau tidak riwayatnya yang dinukil dari mereka. Nah, maka yuhtaju bihi ila sihhati an-naql, dibutuhkan dalam kita menerima informasi dari para nabi terdahulu adalah sahih atau tidak riwayat yang dinukil itu. Karena apa? Karena ada kemungkinan riwayat yang dinukil dari para nabi dan rasul sebelumnya itu dusta, bohong, ada kemungkinan. Karena ada namanya ar-riwayah al-Israiliyat, ya, riwayat Israiliyat. Itu adalah riwayat yang disampaikan oleh Bani Israil tentang ya, kabar-kabar di masa lalu. Nah, itu harus dipastikan kabar tersebut sahih atau tidak. Sebagaimana riwayat yang dinisbatkan kepada Rasul Muhammad SAW. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, harus dipastikan apakah sahih atau tidak riwayat yang dinukil tersebut. Lalu kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma ja'a bihil mursalun, apa yang datang dari para rasul atau yang dibawa oleh para rasul itu apakah mencakup ya perkara hukum atau hanya mencakup perkara akhbar, al-ahkam, akhbar saja atau ahkam juga. Akhbar itu tadi artinya informasinya tentang apa? Tentang Allah, sifat Allah, nama Allah, informasi tentang kejadian di masa lalu, tentang kisah-kisah nabi terdahulu. Nah, apakah yang dimaksud amma ja'a bihil mursalun hanya itu saja tentang informasi atau termasuk juga tentang hukum yang ulama ahlu sunnah, para ahlu sunnah itu tidak menyimpang. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu satu poin penting yang perlu dijelaskan, ya. Jadi ini berkaitan dengan akidah, ya. Kalau akidah berarti pembahasannya tentang akhbar,
Akidah itu tidak berkaitan dengan hukum, tapi informasi. Tadi misalnya Nabi bicara tentang sifat Allah, para Rasul bicara tentang sifat Allah, itu namanya akhbar. Gitu. Kalau memang yang dimaksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah khusus tentang akhbar yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Tapi kalau jika yang dimaksud umum termasuk masalah hukum misalnya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menyimpang dari apa-apa yang dibawa oleh para Rasul, baik masalah informasi atau akhbar maupun berkaitan dengan masalah hukum. Jika ini yang dimaksud, nah maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ikhtalafa fihal ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kita menerima informasi dari para nabi dan rasul sebelum bagaimana kita menerima hukum yang dijelaskan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kalau tentang akhbar semua sepakat, kita harus terima tentang akhbar. Tapi tentang ahkam hukum itu para ulama ikhtalaf. Perlu dirinci. Yang pertama, apakah hukum yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu menjadi hukum juga buat kita jika di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak dijelaskan. Misal ada hukum yang dijelaskan oleh Nabi Musa, dijelaskan oleh Nabi siapa begitu ya, yang terdahulu. Apakah itu jadi hukum buat kita? Nah itu. Sementara di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada penjelasan yang menyelisihinya atau tidak menjadi hukum. Nah, dalam hal ini saya mengatakan was-sahih annaha ahkamun lana. Maka yang sahih, hukum yang diterangkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu itu juga menjadi hukum bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bahwa apa yang sahih ya disampaikan oleh para Nabi terdahulu tentang hukum itu pun menjadi hukum buat kita, kecuali jika ada syariat agama kita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menyelisih hukum tersebut. Nah, itu. Maka kita tidak boleh mengikuti hukum Nabi terdahulu jika yang dilakukan oleh Nabi terdahulu itu menyelisihi syariat agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Contoh apa? Contoh syariat Nabi Yusuf, syariat Nabi Yakub untuk menghormati, memberikan penghormatan kepada seseorang apa? Sujud. Sebagaimana sujudnya saudara-saudara Yusuf dan orang tuanya kepada Nabi Yusuf. Nah, apakah ini menjadi hukum buat kita? Jawabannya tidak. Karena apa? Bertentangan dengan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka haram. Itu. Boro-boro sujud, inhina saja, membungkuk saja dalam syariat agama kita itu nggak boleh untuk mengagungkan orang. Kita sampai bungkuk-bungkuk ini, kayak orang Jepang lah kira-kira begitu. Itu dalam agama kita nggak boleh. Tapi di syariat Nabi Yusuf boleh. Terakhir ya, semua hewan yang berkuku bagi orang Yahudi itu haram. Sebagaimana sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Dan bagi orang-orang Yahudi kami haramkan setiap hewan yang berkuku ya. Tapi menurut syariat agama kita halal apa haram? Halal. Ya, ayam berkuku atau tidak? Ya, berkuku. Nah, ada yang halal. Tapi untuk orang-orang Yahudi syariat agama terdahulu itu tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan
Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan sebagai penutup, ya bagaimana cara kita mengetahui syariat Nabi terdahulu? Nah, satu tentu berdasarkan keterangan di dalam Al-Quran. Yang kedua berdasarkan keterangan dari sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian ya terkait dengan bagaimana sikap kita di dalam merespon masalah hukum yang disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Tapi masalah akhbar kita wajib membenarkan. Ya, tadi kita wajib mengimaninya karena pasti benar dan pasti tidak mungkin berbohong mereka para nabi dan rasul terdahulu. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu dan sekalian ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Ahlussunnah itu tidak menyimpang dari apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, sementara ini yang bisa kita bahas. Selebihnya barangkali ada di antara Bapak Ibu sebelum diakhiri yang mau bertanya, ada sedikit waktu. Ya silakan Pak Nurhalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain. Tapi ketika itu barusan viral di Jawa Timur di Madura ditemukan seekor ikan yang berkepala sapi, nah itu kan tidak sempurna yang viral itu. Iya. Terus yang pertama, yang kedua bajing itu halal atau haram? Karena banyak tupai. Konsumsi tupai. Iya. Iya. Baik, makasih Pak Nurhalis ya. Tadi beliau menyampaikan informasi bahwa di Jawa Timur itu ada ikan berkepala sapi. Ikannya besar kecil? Besar ya. Nah, ya. Itu menurut antum pantas nggak itu? Nggak sesuai. Pasti terjadi ya. Nah, tadi di dalam Al-Quran surah Toha ayat 49 sampai 50 ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, "Paman rabbukuma?" Siapa Tuhan kalian berdua? Nabi Musa menjelaskan, "Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada." Jadi Tuhan kami adalah zat yang memberikan kepada segala sesuatu ya, kejadian penciptaannya. Nah, dan tentu saja apa yang Allah ciptakan tadi menurut keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin itu ya sesuai gitu. Pantas atau kulla syai'in khalqahu allaiku bihi. Yang cocok gitu. Artinya semua ciptaan Allah itu ya pantas dengan makhluknya. Cocok gitu. Kalau tadi ada informasi viral gitu ya, kok ada ikan berkepala sapi, itu tetap cocok, cuman kita aneh kan gitu. Nah, jadi maka kita nggak bisa mengatakan oh ini nggak pantas nih. Yang ada kita merasa aneh karena ini tidak nah itu. Yang ada kita merasa aneh karena ini tidak biasa. Tapi Allah menciptakan itu pasti memang pantas untuk ikan itu. Ya seperti kita juga kan. Ada nggak Bapak Ibu manusia yang wajahnya itu aneh? Ada kan? Tapi istrinya cantik kan, ada tuh yang di mana itu ya? Ada itu. Itu kan menurut kita ini aneh, bentuk wajahnya aja aneh kan itu. Tapi pasti cocok, Allah ciptakan beliau seperti itu ya cocok gitu. Jadi itu Pak Nurhalis ya. Tetap cocok untuknya. Ya, itu terkait yang ada, maka kita nggak layak kita mengatakan ini nggak pantas. Oh ciptaan Allah ini nggak pantas ini ya. Enggak, itu cocok. Ya begitulah Allah menciptakan seluruh makhluknya dengan berbeda-beda. Dan pasti ada hikmah di balik setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, tupai. Tupai itu bertaring atau tidak?
Nah, kalau bertaring berarti haram. Ya. Di dalam riwayat hadis ada hadis mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulladzi nabin, ya. Kulladzi nabin. Jadi Nabi SAW melarang setiap hewan yang bertaring, Nah, tupai itu termasuk bertaring, maka itu haram. Loh, itu banyak orang makan boro-boro tupai, babi yang jelas haram aja banyak orang makan. Ya atau tidak? Ya, walaupun orang Islam ada nggak makan babi? Ada juga, yang jelas-jelas dalam Al-Quran diharamkan, ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan seterusnya. Nah, apalagi yang di dalam Al-Quran tidak secara tegas gitu, adanya dalam sunnah. Nah, mungkin bagi orang-orang yang ngikutin hawa nafsu ya tetap dimakan. Tapi mereka yang mengikuti Al-Quran dan sunnah pasti akan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama kita. Jadi itu Pak Nurholis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tadi karena bertaring maka tupai sebaiknya jangan dimakan. Ya, setiap hewan bertaring. Walaupun untuk obat. Nah, jadi semua hewan yang diharamkan oleh syariat haram dimakan walaupun untuk obat. Kan ada itu ular kobra, katanya obat kuat. Yang loyo biar kuat makan daging ular kobra. Ya, itu haram. Lah kan ini untuk obat biar kuat, ya tetap haram. Karena dalam hadis sahih mengatakan innallaha anzala da'an wa dawa'ahu. Sesungguhnya Allah menciptakan menurunkan penyakit dan obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, kata Rasulullah SAW. Fatadawau, berobatlah kalian, wala tadawau biharamin, tapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Itu. Jadi nggak boleh. Walaupun alasannya untuk obat. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Ya, silakan Mas Wali. Di banyak tafsir terkait khobar tadi kan seringnya saya lihat cuma berhenti ke sahabat, itu bagaimana? Apakah sudah ada, kalau sahabat pasti mengambil dari Rasulullah SAW atau sudah? Seringnya enggak ya cuma sahabat itu masih. Oh, maksudnya tidak merujuk kepada perkataan para nabi dan rasul. Tidak. Ya, kalau kita tidak, para sahabat itu tidak dari Rasulullah SAW. Tafsir dari ini Para ulama tafsir maksudnya. Ya. Itu seperti apa? Keterangan dari para sahabat nabi maksudnya. Ya, baik. Banyak dalam kitab-kitab tafsir ya ketika menjelaskan Al-Quran yang dikutip itu adalah kaul as-sahabah gitu ya. Ketika memang tidak ada keterangan dari Nabi secara langsung, biasanya para ulama memang merujuk kepada aqwal atau kaulu as-sahabah. Gitu, kaulu as-sahabah. Tahapannya dalam memahami Al-Quran itu yang disepakati oleh para ulama ya. Yang pertama adalah merujuk kepada ayat yang lain. Ya, jadi Al-Quran yufasirun Quran. Quran menafsirkan Quran. Kalau tidak ketemu ayat lain yang menjelaskan tentang suatu ayat, maka akan merujuk kepada keterangan Rasulullah SAW berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, riwayat dari Nabi. Jika tidak ada dari Nabi, maka para mufasir biasanya merujuk tahapan ketiga kepada kaulu as-sahabah, perkataan sahabat. Nah, pertanyaannya gimana? Apakah itu boleh? Jawabannya tentu saja boleh. Terus apakah kita wajib menerimanya gitu ya? Kalau ada tafsir yang rujukannya kaul as-sahabi, wajib kita terima jika tidak ada sahabat lain yang menentang keterangan dari, katakanlah dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu, tidak ada yang menentang. Tapi kalau ada yang menentang, nah berarti kita tidak wajib menerima kaul sahabat yang ditentang oleh banyak sahabat yang lain misalnya. Maka yang diikuti adalah
perkataan sahabat yang banyak disetujui oleh sahabat yang lain. Itu jika ada perkataan satu sahabat tapi yang lain menentang perkataan tersebut, maka kita merujuk kepada perkataan penjelasan sahabat yang lebih banyak. Jadi gitu. Jadi qaul as-sahabi itu bisa diterima. Bahkan Imam Ahmad itu manhaj fikihnya, ya. Jika tidak ada dalam Al-Quran, jika tidak ada dalam Sunnah, Imam Ahmad merujuk kepada qaul as-sahabi. Kalau Abu Hanifah tidak ada Quran, tidak ada Sunnah, merujuk kepada ar-ra'yu, akal. Kalau Imam Malik tidak ada Al-Quran, tidak ada Sunnah, merujuk kepada amal ahlil Madinah, penduduk Madinah. Kalau Imam Asy-Syafi'i tidak ada Quran, tidak ada Sunnah, merujuk kepada qiyas. Nah, itu, ya. Imam Ahmad itu jadi rujukan penting ya, qaul as-sahabi itu. Jadi karena apa kaidahnya? As-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu pada umumnya orang adil, tidak mungkin bohong. Itu sehingga bisa diterima perkataannya. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.